Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Timothy Gonzales Pre. Saya adalah mahasiswa dari kampus Universitas Dian Nusantara, jurusan manajemen, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Di sini saya ingin men-sharing tentang mata kuliah etika dan hukum bisnis yang telah diajarkan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Natalius Peter Sipasulta. Apa sih etika bisnis itu? Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk manajemen, dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Definisi etika adalah suatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral dan penilaian. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Berikut beberapa etika dalam berbisnis, diantaranya memiliki jiwa pebisnis, memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership, mengutamakan kualitas, utamakan kepuasan konsumen, membangun relasi dengan banyak orang, lebih baik disukai daripada disegani. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis yaitu 1. Pengendalian bisnis, artinya pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. 2. Pengembangan tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya, sebagai contoh, yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi, sewaktu terjadinya excess demand, harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda. 3. Memperhatikan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Bukan berarti etika bisnis anti perkembangan informasi dan teknologi, tetapi informasi dan teknologi itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kepedulian bagi golongan yang lemah dan tidak kehilangan budaya yang dimiliki akibat adanya transformasi informasi dan teknologi. 4. Menciptakan persaingan yang sehat. Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah dan sebaliknya harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah ke bawah, sehingga dengan perkembangannya perusahaan besar mampu memberikan speed effect terhadap perkembangan sekitarnya. 5. Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan di masa mendatang. 6. Mampu menyatakan yang benar itu benar.
Artinya, pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit. Sebagai contoh, karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan kata BLC dari koneksi, serta melakukan kong kali kong dengan data yang salah. Juga jangan memaksakan diri untuk mengadakan kolusi serta memberikan komisi kepada pihak yang terkait. 7. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. Untuk menciptakan kondisi bisnis yang kondusif, harus ada saling percaya antar golongan pengusaha yang kuat dengan golongan pengusaha lemah, agar pengusaha lemah berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. 8. Menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Jika etika ini telah dimiliki oleh semua pihak, jelas semua memberikan suatu ketentraman, kenyamanan dalam berbisnis. Demikian rangkuman yang telah saya pelajari. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah, jika apa yang saya sharing itu sedikit tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh dosen pengampu saya, Bapak Natalios. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Terima kasih.